warahmatullahi wabarakatuh. Soal pertama, sebuah mistar digunakan untuk mengukur panjang pensil seperti gambar di bawah ini. Ada 4 pensil di sini yang kita ukur. Pensil 1 sesuai lurusnya ya, 2, 3, dan 4. Berdasarkan gambar, panjang pensil yang benar adalah, jadi kita pada soal pertama ini menentukan panjang pensil masing-masing dan yang benar yang kita pilih. Pertanyaannya, perhatikan letak pensil. Apakah salah satu ujung pensil berada di titik 0 cm penggaris? Tentu tidak ya. Nah, sehingga kita perlu mengurangi posisi ujung kanan dikurangi posisi ujung kiri untuk menentukan panjang pensil sebenarnya. Kita mulai ya. Untuk pensil yang pertama. Untuk pensil yang pertama, ujung kanannya adalah di 4,9, dekati 5 mendekati 49. Nah, ambil aja 4,9, kemudian di sisi kiri pada menunjukkan skala pada 3 cm, sehingga bisa kita kurangi 4,9 dikurangi 3 jadi 1,9. Nah, ini ada tipe ya, ini 1,9. Kemudian di sini pensil 1 di pilihan jawaban sebesar 3,9, salah ya, pilihan A salah. Kemudian lanjut, pada pensil kedua, pada sebelah kanan menunjukkan angka 7 cm, pada sebelah kiri menunjukkan skala 4 cm, sehingga 7 dikurangi 4, 3 cm. 3 cm. Ini ya jawaban benarnya ya, tapi kita coba buktikan untuk pensil ketiga dan keempat. Pensil ketiga menunjukkan skala berapa? Nah, 5,7, kemudian pada sebelah kiri, skala sebelah kiri menunjukkan 4,5, sehingga kita bisa kurangi 5,7 dikurangi 4,5, ternyata 2,2 cm. Di sini 5,7 tentu salah. Kemudian pensil keempat menunjukkan skala 6,6 dan di sebelah kiri menunjukkan skala 4,5, sehingga jika kita kurangi 6,6 dikurangi 4,5 adalah 2,1, tentu juga salah, sehingga jawabannya yang benar adalah B. Nah, pada materi ini ada hal yang penting yang perlu kita ketahui terkait juga besaran pokok dan besaran turunan. Jadi ada 7 besaran pokok yang sampai sekarang masih dikenal oleh kita semua. Ada panjang, yang satuan internasionalnya meter, itu kalian sudah hafal masing-masingnya. Massa kilogram, waktu second atau detik, kemudian suhu itu menggunakan Kelvin, jangan sampai salah ketukar ke Celsius. Kemudian kuat arus itu ampere. Intensitas cahaya ini banyak yang lupa adalah kandela. Kemudian jumlah zat adalah mol. 2 ini yang biasanya sering lupa ya, intensitas cahaya dan jumlah zat. Dan masing-masing besaran pokok ini jika dikalikan antar dirinya sendiri, panjang dikali panjang, atau dia dikalikan dengan panjang kali massa kali waktu, akan menghasilkan besaran turunan yang dihasilkan dari besaran-besaran pokok tadi. Ada luas dan sebagainya ya, banyak ya kalau besaran turunan di sini. Jadi besaran pokok hanya 7 ini, kemudian yang lainnya adalah besaran turunan. Oke, kita lanjut pada soal kedua. Perhatikan hasil pengukuran massa yang dilakukan oleh seorang siswa seperti gambar di bawah. Besar massa benda P adalah, jadi benda P ditimbang dengan menggunakan prinsip kesetimbangan ya. Di sini ada anak timbangan 50 gram, 1000 gram, 100 gram. Ada 3 anak timbangan. Kita perlu mengkonversi satuannya, dan yang diminta di jawaban adalah kilogram, sehingga semua di sini harus kita konversi ke kilogram. 100 gram di sini gram semua, berarti gram ke kilogram. Ternyata 1, 2, 3 naik 3 tingkat. Di sini terlihat ada keterangan bahwa setiap naik 1 tingkat dibagi 10 atau dikali 10 pangkat min 1. Sehingga 100 gram jika kita geser, komanya sebenarnya di sini ya, komanya di sini ya. Kita geser 3 kali. 1, 2, 3. Sehingga bisa kita pastikan bahwa 100 gram adalah 0,100 kg. 00 ini penting dituliskan. Ini berkaitan dengan penulisan angka penting. Mungkin di jawabannya kurang nolnya ya. Kemudian kita lanjut. 1000 gram. 1000 gram
turun 3 tingkat sehingga bisa kita geser komanya di sini 1, 2, 3 berarti tinggal 1 ya 1 kg 1,00 kg. Dan selanjutnya 50 gram 50 gram juga naik 3 tingkat sehingga dibagi 1000 juga 1, 2, 2 sudah sini ya 3 nambah 0 1 lagi di depannya jadi 0,050 kg. Jadi jika ditambahkan ketiga anak timbangan ini menunjukkan skala yang berat pada benda P. Kita tambahkan 1 di sini depannya 1, kemudian 1 di sini tidak ada lagi, berarti 1, 5-nya berarti 1,150 kg. Bacanya bukan 1,15 ya, 1,150 kg. Kita lanjut. Pada soal ke-4. Perhatikan diagram perubahan wujud zat di bawah. Peristiwa perubahan wujud zat yang melepaskan kalor ditunjukkan oleh nomor melepaskan kalor. Kita perhatikan di sini dan di sini juga ada model yang lain di mana jawabannya sudah ada. Ada 3 fase benda, padat, cair, dan gas. Kemudian bagaimana kita menentukan kalau ini tidak ada? Bagaimana kita menentukan siapa yang melepas kalor? Melepas kalor artinya dia kehilangan kalor. Kehilangan kalor menunjukkan bahwa terjadi penurunan suhu. Coba kita lihat di sini benda padat yang dicairkan. Benda padat yang mencair. Coba kita lihat benda padat yang sebentar. Oh ya, maaf. Benda cair yang dipadatkan, mohon maaf. Benda cair yang dipadatkan. Saat kita meletakkan sebungkus air ya, sebungkus air di freezer kita, maka beberapa 1 hari atau beberapa jam kemudian maka akan menjadi es, bunga es kemudian akan menjadi es. Hal ini menunjukkan ada perubahan dari cair menjadi padat. Cair yang awalnya itu adalah air suhunya ruangan, suhu ruangan kita, kemudian menjadi es, yang mana suhunya di bawah, bisa-bisa di bawah 0, ya, biasanya di bawah 0. Sehingga di sini terjadi penurunan suhu. Nah, jadi contohnya adalah es tadi membeku ya, es yang membeku. Kemudian contoh-contoh lainnya coba kita lihat. Yang melepas kalor adalah gas menjadi cair. Contohnya kalau di pagi hari ya, biasanya kita melihat embun di kaca atau kita melihat embun di dedaunan, itu awalnya dia adalah butiran-butiran gas yang kemudian karena dia terjadi penurunan suhu, maka dia melepaskan kalor dan menjadi air yang ada di daun, yang ada di kaca rumah kalian. Kemudian yang ketiga adalah perubahan dari gas menjadi padat. Apa kira-kira gas yang menjadi padat? Ini biasanya prosesnya tidak terjadi, tidak lumayan mudah. Sebagai contohnya, saat proses pembuatan ini perlu kompresi ya, sehingga menyebabkan gas menjadi padat. Ini tidak jarang kita lihat di kehidupan sehari-hari kita. Yang dua tadi yang sangat mudah kita amati. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga adalah perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang tadi kita ini adalah perubahan wujud zat, yang termasuk dari perubahan apa? Coba kita lihat di sini.
dia termasuk perubahan fisika atau kimia. Perubahan fisika ciri-cirinya perubahan yang terjadi itu tidak membentuk zat baru, dan zat yang berubah dapat kembali ke bentuk semula. Ini bisa berubah ke bentuk semula, maka jadi air, kemudian dimasukkan freezer, kemudian dikeluarkan lagi jadi air. Maka ini disebut dengan perubahan fisika. Itu salah satu cirinya. Kemudian yang kedua coba kita perhatikan. Zat yang berubah dapat kembali bentuk semula, sudah tadi kita bahas. Kemudian perubahan hanya terjadi pada wujudnya saja tanpa mengubah sifat dan struktur zatnya. Tentu air tadi tetap ya, strukturnya tetap air, dan sifatnya tetap sifat menunjukkan air. Jadi tidak merubah sifat dan struktur zatnya. Coba kita perhatikan bagaimana perubahan kimia. Perubahan yang terjadi dapat membentuk zat baru. Jadi ada zat baru yang terjadi setelah proses kimia ini. Kemudian zat yang berubah tidak dapat kembali ke bentuk semula, atau bahasa kerennya itu adalah irreversible. Jadi kalau dapat berubah kembali reaksinya itu dapat bolak-balik, namanya reaksi yang reversible. Kemudian yang tidak dapat berubah kembali namanya reaksi yang irreversible. Kemudian yang ketiga, terjadi perubahan pada sifat dan struktur zat. Jelas ya, karena terjadi perubahan zat baru sehingga ada perubahan pada sifat dan struktur zatnya. Ada mungkin campuran atau pengurangan, tergantung dari proses kimianya. Kita lanjut. Oke, dalam percobaan konduksi, ini adalah percobaan konduksi menggunakan pisau, ada keju ya di sini, mentega di titik A, B, dan C, dan kita diminta untuk memprediksi siapa mentega yang mana yang akan meleleh duluan. Untuk itu, kita perlu mengetahui prinsip dari konduksi atau aliran kalor pada benda seperti besi dan sebagainya ini. Nah, aliran kalornya itu merambat seperti gelombang. Merambatnya, maka di sini dapat kita perhatikan saat dia mulai dipanaskan, maka atom-atom pada besi pada bagian ini akan bervibrasi atau bergetar. Dia akan bergetar lebih cepat daripada yang bagian C atau B di sini. Sehingga dapat kita perhatikan saat di sini mulai bergetar dan panas, maka yang A akan jatuh lebih dulu, diikuti dengan titik B dulu, kemudian C. Karena kalor itu berpindahnya dengan cara merambat. Ya, jelas ya jawabannya yang D. Jadi berurutan, karena tadi atom-atom ini saling mempengaruhi atom-atom selanjutnya, sehingga saat ini mulai merambat, bervibrasi, bergetar, sudah maksimum bergetarnya, maka pindah ke sebelahnya sampai di titik C. Yang perlu kita ketahui juga bahwa ada 3 macam dari proses perpindahan kalor. Ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Apa perbedaan ketiganya? Dari tabel di sini dapat kita ketahui bahwa konduksi itu ada medium perantaranya. Apa medium perantaranya tadi? Pisau. Pisau tentu bukan bagian gagangnya ya, tapi bagian di besinya. Dan ciri yang kedua, medium perantaranya itu tidak ikut berpindah. Apa maksudnya tidak ikut berpindah? Jadi atom-atom yang ada di sini hanya bergetar di sini tempatnya saja. Dia tidak akan berpindah ke sebelah sini. Jadi di sini hanya bergetar lebih cepat, setelah cepat maksimum berpindah, atom yang selanjutnya bergetar, maksimum berpindah. Begitu selanjutnya. Kemudian bagaimana kalau konveksi? Konveksi itu apa? Konveksi adalah aliran kalor biasanya pada liquid atau pada cairan dan gas yang disebabkan oleh pergerakan dari molekul zat tersebut. Coba kita perhatikan di tabel ini, medium perantaranya ikut berpindah. Contoh paling sederhana dari proses konveksi adalah saat kita memasak air. Saat bagian bawah sudah mulai panas, maka massa jenisnya akan mulai berkurang, sehingga bagian bawah akan digantikan dengan bagian atasnya yang masih dingin dan dia memiliki massa jenis yang lebih besar.
sehingga mutar seperti ini. Nah, ini yang akan terjadi terus-menerus. Nah, ini berbeda dengan yang besi tadi. Atomnya tadi tidak ikut berpindah, namun di air ini airnya berpindah. Nah, ini yang menyebabkan disebutkan bahwa medium perantaranya juga ikut berpindah. Yang ketiga dan yang terakhir adalah proses radiasi. Aliran kalor pada radiasi dihantarkan hanya dengan gelombangnya. Dia tidak memerlukan medium perantara. Apa contohnya paling sederhananya? Kita yang terkena sinar matahari. Tidak ada media yang menghantarkan sinar matahari dari yang jauh-jauh di sana ke kulit kita. Dan kita tetap merasakan panasnya. Ini juga kita bisa rasakan saat kita berada di dekat api unggun. Lanjut ke soal nomor 6. Soal yang sederhana nomor 6 ini, pagi tadi ketika Santi sedang menyapu di bawah pohon mangga, ia berteriak aduh sambil mengusap kepalanya yang kejatuhan buah mangga. Kasihan ya si Santi. Kemudian buah mangga yang jatuh dari atas pohon itu akan mengubah energi apa menjadi apa. Maksudnya sesuatu, coba kita lihat ya. Pembahasannya saja. Ini anggap buah mangga tadi, walaupun ini pohon kelapa ya. Sesuatu yang berada di ketinggian tertentu, ia memiliki energi yang disebabkan oleh ketinggiannya. Ketinggian ini berinteraksi dengan apa yang di bawahnya, yaitu bumi. Jadi apa yang menarik pohon mangga tadi adalah bumi. Jadi interaksinya adalah interaksi pohon mangga dan bumi. Jarak antara pohon mangga dan bumi ini yang menyebabkan sebuah benda atau pohon mangga tadi memiliki energi yang disebut energi potensial. Jadi selama sebuah benda memiliki jarak terhadap bumi, dia memiliki energi potensial. Selang waktu saat dia jatuh ke bawah, maka energi potensial ini akan diubah menjadi energi gerak. Energi ini disebut dengan energi kinetik. Semakin dekat dengan bumi, maka jaraknya akan semakin dekat, semakin kecil. Semakin kecil menyebabkan energi potensial yang awal yang dimilikinya yang besar ditransformasikan atau dirubah menjadi energi kinetik. Energi kinetik apa? Energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda saat benda tersebut bergerak. Semakin mendekati bumi, maka energi kinetiknya semakin besar, yang artinya bahwa kecepatannya semakin besar. Maka dari itu kecepatan maksimumnya terjadi saat tepat sebelum akan menyentuh tanah. Sedikit lagi menyentuh tanah, maka itu adalah energi kinetik maksimumnya. Yang juga perlu dipahami adalah konversi energi. Ada istilah yang sepertinya sebenarnya kurang pas di negara kita yang disebut dengan sumber energi. Sebenarnya jika kita kembali ke awal bahwa energi itu tidak bisa diciptakan dan juga tidak bisa dimusnahkan. Jadi kalau kita menyebutkan sumber energi sebenarnya kurang pas. Tapi itu adalah istilah yang sangat lazim di negara kita. Sebenarnya yang pas apa? Yang pas adalah konversi energi. Jadi PLTU, PL dan yang lain-lain, batu bara, ya angin, ya air, PLTA itu lebih cocoknya adalah bukan sumber energi tapi konversi energi. Itu yang mungkin perlu disadari, dan yang perlu kita pahami adalah konversi tadi itu memudahkan pekerjaan manusia. Seperti listrik menjadi panas, panas menjadi listrik, listrik menjadi gerak, gerak menjadi listrik. Nah, kimia menjadi panas, kemudian energi gerak menjadi energi bunyi. Ini yang perlu kita pahami, yang kita gunakan sehari-hari. Baik, kita lanjut ke soal nomor 10 tentang gerak benda. Di sini ada gerak jatuh bebas, kemudian ada gerak vertikal ke atas. Kita bisa pahami bahwa saat kita
menjatuhkan sebuah benda dari titik tertentu yang tidak kita beri dia kecepatan, tapi dia tetap akan turun ke bawah. Namun saat kita melempar sebuah benda ke atas, kita sudah memberikan kecepatan tertentu, namun saat pasti di titik tertentu dia akan berhenti. Dari sini kita bisa mengetahui perbedaan dari keduanya, bahwa gerak jatuh bebas semakin ke bawah dengan kecepatan yang kita buat nol, mungkin langsung dilepas tanpa kita mendorongnya ke bawah, maka GLBB-nya jadi jelas ya, GLB dengan GLBB-nya. Jadi GLB kalau terus menerus konstan maka disebut GLB. Di sini ada GLBB, berarti saat dia akan tepat menyentuh tanah kecepatannya maksimum, saat dilepas dia tidak diberi kecepatan, maka jelas di sini bahwa gerakannya dipercepat. Jadi GLB-nya dipercepat, yang C. Kemudian ada lagi yang dipercepat, tidak ada ya, C ya, jelas ya. Kemudian yang ini saat kita melepasnya, kita memberikan kecepatan yang mungkin besar, kemudian dia di suatu titik tertentu di atas, maka dia akan berhenti dan balik lagi ke bawah. Jadi jelas bahwa saat kita melempar ke atas atau gerak vertikal ke atas, itu adalah GLBB yang diperlambat. Mengapa dipercepat dan mengapa diperlambat? Ini berkaitan dengan juga interaksi benda tersebut terhadap bumi. Bumi memiliki konstanta tertentu yang mengikat dengan sebuah benda, yaitu namanya konstanta gravitasi. Saat kita melepasnya ke atas dengan kecepatan v tertentu, maka percepatannya tetap mengarah ke bawah. G-nya mengarah ke bawah. Ini yang menyebabkan, karena dia bertolak belakang, V ke atas, G ke bawah. Ini yang menyebabkan sedikit demi sedikit V-nya berkurang, akhirnya 0 dan balik lagi ke bawah. Apa yang terjadi saat benda bergerak ke bawah? Nah, ini yang berbeda dengan yang awal. Jadi saat kita melepas walaupun tanpa kecepatan awal, karena G-nya ke bawah, dipercepat ke bawah, semakin ke bawah maka semakin cepat. Ini perbedaan keduanya. Jadi yang menyebabkan adalah arah dari G, kemanapun arahnya, kemanapun miringkah ke atas ke bawah, G-nya tetap mengarah ke pusat bumi. Ini yang selanjutnya menentukan bagaimana benda tersebut bergerak. Kita lanjut soal nomor 11, soal yang sangat gampang sekali dengan mengingat segitiga ini. Ada jarak 5 meter, waktunya 2,5 detik, bisa langsung kita tentukan jika ditanya kecepatannya adalah S per T. 5 dibagi 2,5 jadi 2. Kemudian soal nomor 12 ini berkaitan dengan bagaimana teknik kita berenang dan bagaimana fakta-fakta yang terjadi saat sebuah orang berenang dan mengapa dia maju ke depan. Saat kita perhatikan gaya aksi dan reaksinya, coba kita lihat di sini. Ini adalah tangan dan ini adalah kakinya. Saat kita perhatikan aksinya saat tangan kita ke bawah seperti ini. Ini tangannya ke bawah, kemudian dia tarik ke belakang sehingga aksinya ke bawah dan reaksinya ke atas. Ini yang dilakukan air terhadap tubuh kita ke atas. Kemudian bagian belakang ini yang tidak dilihatkan ya. Ini bukan kaki ya. Yang di bagian belakang tidak dilihatkan adalah kaki kita yang juga mendorong. Tapi jika kita tidak melihat kakinya, tangan kita pun terlihat di sini saat aksi di bagian bawah sini. Tangan kita memberikan aksi ke belakang, namun air memberikan reaksi yang ke depan. Yang di sini juga sama, aksi yang ke atas, reaksi yang ke bawah. Yang paling jelas menunjukkan bahwa tubuh kita akan terdorong ke depan adalah pada bagian ini, di bagian titik B, di mana kita saat mendorong aksi ke belakang dengan tangan, maka air akan mendorong kita dengan reaksi ke depan. Sebenarnya aksi dan reaksi ini tidak terjadi di waktu yang berbeda. Ini yang penting dicatat bahwa sebenarnya kata yang pas untuk aksi dan reaksi ini adalah interaksi sebenarnya. Jadi tidak menunjukkan bahwa aksi dulu kemudian reaksi. Yang patut kita pahami adalah terjadi bersamaan, sehingga biasanya kata yang saya gunakan adalah interaksi gaya. Jadi interaksi saat tangan kita mendorong ke belakang, maka air akan mendorong kita ke depan di waktu yang sama. Namun ini jelas ya,
Dan berdasarnya akan sama karena ini mengacu pada hukum Newton yang ketiga. Kemudian saat kita perhatikan pada massa kita dan kita bandingkan dengan massa airnya yang ada di kolam atau laut atau sungai itu, maka kita bisa tahu bahwa massa air di situ lebih besar daripada massa perenangnya. Jika kita bandingkan menggunakan hukum kedua Newton, maka meskipun gaya aksi reaksinya atau interaksinya sama, gayanya sama, namun dengan massa yang berbeda akan memberikan percepatan yang berbeda. Ini yang perlu kita catat. Sehingga saat kita tubuh kita ini kurang pas ya, massa sekolam air. Ya, massa yang sekitar kita akan mengalami percepatan yang lebih cepat. Coba kita menggunakan hukum 2 Newton, F sama dengan MA ya. Kita tulis aja karena memang tidak dituliskan yang sebelumnya. Saya lupa untuk memastikan konsepnya sudah benar. Coba kita bandingkan gaya yang diberikan air. Gaya aksi ya, aksi. Gaya yang kita berikan ke air, gaya dari orang ke air. Kita tulis seperti ini ya. Gaya dari orang ke air. Ada panahnya harusnya ya. Itu sama dengan orang ke air ya. Orang ke air. Objeknya adalah air. Objeknya adalah air. Masanya yang besar. Dengan percepatan A. Hanya kita tidak tulis dulu ya. Kita bandingkan dengan gaya yang diberikan air ke orang. F, air ke orang. A ke orang. Itu panah ke orang. Sama dengan A ke orang, orangnya kecil. Saat kita ingin F-nya tetap sama, F orang, F air, maka ini yang kita bedakan. Jadi ini A-nya yang kecil, di sini A-nya yang besar. Agar dua-duanya sama memiliki punya besar, punya kecil. Di sini yang M-nya besar, ya ini A-nya yang kecil. Coba kita bandingkan jawaban kita. Siapa yang kecil? Namun perenang yang massanya jauh lebih kecil daripada massa sekolam air akan mengalami percepatan lebih besar. Coba kita percepatan lebih besar. Nah, air ke orang, maka orangnya akan memiliki percepatan lebih besar. Jelas ya, cocok ya jawabannya. Oke, kita lanjut. Soal selanjutnya ini soal untuk keuntungan mekanik sebenarnya ya. Seorang pegawai ingin memindahkan kotak yang beratnya 500 Newton. Tentu kalau kita angkat lumayan ya. Sehingga kita menggunakan bidang miring. Di sini ada berat masanya dari kotak tersebut adalah ini ya, hati-hati kalau kita menggunakan kata berat dan massa. Berat itu menunjukkan ini 500 Newton, betul itu sudah. Jadi kalau massa maka satuannya kilogram. Jadi beratnya 500 Newton dipindahkan dengan papan yang panjangnya 3 meter dan tinggi dari bawah permukaan tanah ke mobil tersebut adalah 1,5 meter. Bagaimana kita mengetahui berdasarnya gaya yang diperlukan orang ini untuk mendorong kotak tersebut ke atas? Kita bisa perhatikan di sini bahwa gayanya adalah perbandingan gaya dibanding dengan usaha atau beratnya. Gaya per usaha atau beratnya adalah sama dengan perbandingan dari ketinggian per bidang miringnya. Jadi bisa langsung tulis bahwa F-nya adalah tinggi per panjang bidang miring dikalikan usahanya atau beratnya, maaf. Beratnya. Sehingga bisa ketahui bahwa F-nya atau gaya dorong yang diperlukan adalah separuhnya atau di 250 Newton. Sehingga tidak perlu kita ngangkat berat ke atas, ini 500 Newton, lumayan ya. Kita lanjut. Sebuah pesawat sederhana. Tampak seperti gambar di bawah. Ini jenis pengungkit keberapa?
Kalian harus paham ya, ini juga harus bisa langsung mendeteksi ini jenis pengungkit jenis ke ini gitu. Oke, kita tidak bahas itu, tapi kita bahas tentang besarnya gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban jika jaraknya sekian dan kuasa ke jaraknya sekian. Kita perhatikan jaraknya dulu. Bebannya itu 60 kilo, sehingga bisa kita ketahui bahwa ini bukan beban ya, masa bebannya 60 kilo, sehingga kita ketahui beratnya adalah 600 Newton jika kita kalikan dengan G-nya yang 10. Kemudian jarak antar titik tumpu ke beban. Titik tumpu beban itu 1 meter. Kemudian jarak beban ke kuasa adalah 2 meter. Jadi jarak titik tumpu ke kuasa adalah 3 meter. Benar ya? Oke, kita langsung sini aja. Jadi kita sudah tulis bahwa ini adalah 600 Newton. Kita bisa langsung menggunakan prinsip kesetimbangan, di mana ini mungkin tidak perlu kalian mungkin perlu diketahui saja, tidak perlu dipusingkan. Torkanya atau ini jawab pertanyaannya mungkin ini besarnya gaya minimum, perlu kata-kata minimum ya yang diperlukan untuk mengangkat beban. Jadi jika kita cari, kita perlu menggunakan prinsip dari torka. Apa itu torka? Ya, ini hampir sama saat kita mendorong pintu atau menutup pintu, lebih mudah kita memegang di ujung gagang daripada yang dekat dengan engselnya. Ini hampir sama. Jadi kalau kuasanya pindah ke sini dengan kuasanya di sini lebih berat, itu beratnya berbeda. Nah, prinsip torkanya adalah kuasa atau beban dikalikan jaraknya ke titik tumpu itu harus sama dengan kuasa atau gaya di kuasa dan dikalikan jaraknya ke titik tumpu. Coba kita perhatikan tadi di sini 1, kemudian di sini 2, akhirnya kuasa ke titik tumpu adalah 3. Jadi gaya yang dikali ketiga ini dikali 1, sehingga bisa kita ketahui bahwa gayanya perlu itu sepertiganya atau 200 Newton saja untuk mengangkat ini. Bayangkan kalau kuasanya dari sini yang diangkat lebih berat. Tentu kita bisa bayangkan dan itu akan lebih berat ya. Kita lanjut. Yang perlu juga kalian pahami adalah bahwa pada bab ini itu ada tiga jenis. Yang pertama katrol, yang kedua tuas, kemudian atau pengungkit ya. Yang ketiga itu bidang miring. Dan ketiga ini memiliki keunggulan masing-masing dan memiliki fungsi yang digunakan oleh manusia masing-masing, dan ketiganya memiliki keuntungan mekanis masing-masing. Dan kalian perlu memahami ketiganya digunakan di apa, dituas di apa, bidang miring di apa. Nah, sedikit saya membahas di pengungkit golongan 1, tuas golongan 1, di mana yang bagian tengah adalah T atau titik tumpu. Yang memudahkan itu ini ya, TBK ya. Jadi yang bagian tengah itu adalah TBK dari jenis-jenis pengungkit tadi. Jadi golongan 1 T yang di tengah, golongan 2 yang di tengah adalah beban, yang golongan 3 adalah K yang di tengah adalah kuasa. Ini yang saya beri contoh kedua, dua jenis. Yang ketiga bisa kalian cari sendiri. Ada gunting, banyak ya. Yang kedua ada penghancur penghancur pinang ya. Oke, kita lanjut di soal yang nomor 15. Kawat penghantar dengan panjang 20 meter diletakkan pada medan magnet homogen sebesar 50 mili Tesla. Kawat tersebut mengalami gaya Lorentz sebesar F dan kuat arus yang mengalir pada kawat sebesar 2 ampere. Gaya Lorentz, dan yang ditanya gaya Lorentz-nya ya. Yang perlu kita pahami bahwa kawat penghantar itu memiliki medan magnet. Dan itu dibahas oleh Lorentz. Dan ini menyebabkan ada gaya yang arahnya bisa kita tentukan dengan prinsip kaidah tangan kanan. Nah, ini mungkin untuk level di SMP tidak dikenalkan untuk sudutnya, jadi hanya B dikalikan I dikalikan L-nya saja. Jadi hanya dibolak-balik saja mungkin ya jika kita menggunakan rumus ini. Berarti jika ditanya F, maka tinggal mengalihkan ketiga angka tadi.
Ya, dikalikan ya 20. Nah, hati-hati, tapi kita perlu untuk mengkonversi satuan. Jadi mili Tesla bisa kita konversi dulu ke Tesla. Mili ke Tesla itu naik berapa? 3 ya. Sama seperti senti, desi, oh ya, mili, senti, desi, kemudian Tesla. 3 ya. Coba kalian ini berarti tinggal dikalikan saja. 20 kali 50. 50-nya kali 10 pangkat min 3 kali 2. 0,2. Coba kalian periksa nanti hasilnya, jika salah bisa kita bahas bersama. Oke, lanjut di soal nomor 16 tentang gelombang. Di sini ditunjukkan ada rambatan gelombang pada permukaan air dan ada angka masing-masing, di mana ditunjukkan yang perlu kalian ingat adalah satu panjang gelombang itu adalah satu bukit dan satu lembah. Kemudian yang perlu kalian ketahui yang lain adalah tentang periode, perbedaannya dengan frekuensi, dan kaitannya dengan cepat rambat gelombang atau V. Yang ditanyakan di sini adalah kedua yang tadi, periode dan cepat rambat. Coba kita perhatikan di sini. Saat 60 cm, berapa jarak yang dia tempuh atau berapa gelombang yang dia timbulkan? Bisa kita lihat satu bukit satu lembahnya ini ketemu di sini lagi, satu kemudian dua, berarti 60 cm ini ada dua panjang gelombang. Kemudian pada titik ini dia menunjukkan telah ditempuh dalam mana ya, ini saya berubah jadi kursor. Pada titik ini ditempuh dengan 2 sekon. Berapa gelombang ini? 1, 2, 2,5 ternyata. Ya. 1, 2,5. 3 sampai sini ya. 2,5. Jadi 2,5 gelombang ditempuh dalam waktu 2 sekon. Kita lanjut di pembahasannya. Oke. Di sini hingga detik kedua telah terjadi 2,5 panjang gelombang, di mana satu panjang gelombang yang telah kita ketahui tadi 60 cm itu udah panjang gelombang, jadi satu panjang gelombangnya adalah 30 cm. Jadi bisa kita ketahui periodenya, waktu yang dibutuhkan untuk satu kali panjang gelombang itu berapa sekon, itu periode. Jadi untuk satu ini itu berapa sekon. Nah, ternyata jika kita hitung dengan ini, waktu yang dibutuhkan untuk 2,5 gelombang adalah 2 sekon dibagi 2,5 gelombang yang ditimbulkan tadi, 2,5 panjang gelombang. Jadi 2 per 2,5 adalah 0,8 sekon. Ini adalah periodenya. Kemudian saat kita mencari cepat rambatnya bisa kita menggunakan rumus ini. Jadi mana V adalah lambda per periodenya. Lambda tadi adalah satu panjang gelombangnya. Berapa tadi? 30 cm. Sehingga 30 cm dibagi 0,8 tadi periodenya, bisa kita ketemukan 37,5 cm per sekon. Jadi jawabannya yang mana ya? Yang D ya. Oke, kita lanjut di soal nomor 17. Ini soal sederhana, hanya menentukan bahwa pesawat sederhananya dan contohnya. Kita bahas masing-masing. Di katrol, gerek bendera benar, penggerak sumur benar, ada gear di sini. Gear itu lebih cocok dimasuk di roda berporos. Oke, kita lanjut. Roda berporos. Ada eskalator, ada lift, roda berporos, lift, dongkrak. Dongkrak di sini lebih cocoknya di pengungkit atau tuas. Salah berarti juga ya. C, ada bidang miring. Bidang miring itu apa saja? Pisau. Oke, bidang miring. Tangga juga bidang miring. Sekrup ada ulirnya juga bidang miring. Jawabannya yang C ya. D yang pengungkit, coba kita lihat apa yang salah. Pengungkit gunting benar. Pisau bidang miring. Setir mobil ini roda berporos ya, roda berporos ya lebih cocoknya. Ada porosnya. Oke, kita lanjut.
Ini tentang hukum Kirchhoff. Kita beralih ke listrik sedikit tentang terminal hukum Kirchhoff. Ini terminalnya di titik P. Kita hanya menentukan I masuk dan I keluarnya, mudah sekali ya. Kita tinggal menentukan lewat panah yang ada. Yang masuk adalah Q1, Q2, dan Q5. Kita jadikan 1 untuk I masuk dan sama dengan I keluarnya. I keluarnya Q4 dan Q3. Ada lagi? Tidak ada. Baik, jika apa yang ditanya? Yang ditanya adalah Q5 di sini. Kita masukkan saja angkanya masing-masing. 1 tambah 3 ditambah Q5 yang tidak ketahui. Q3 dan Q4-nya adalah 2 dan 3. Jadi kita bisa operasikan dan ketemu Q5-nya adalah 1 ampere. Kita lanjut. Juga pada bagian listrik masih. Ini yang ditanya adalah hambatan pada resistor X atau hambatan X. Dijelaskan di soal bahwa ujung-ujung P dan Q memiliki beda potensial 12 volt. Kemudian dialirkan 6 ampere. Jelas bahwa saat ada percabangan maka ada percabangan dari arus. Namun untuk memudahkan kita buat ini dalam satu resistor pengganti dulu. Apa maksudnya resistor pengganti? Jadi antara P dan Q hanya ada satu resistor di tengah ini. Jadi ketiga ini digabung dulu dengan urutan yang tetap mengikuti ini. Ada yang ini seri, kemudian ini kedua ini dengan satu ini di paralel. Coba kita paham. Perhatikan. Mengacu pada hukum Ohm bahwa jika kita ingin mengetahui hambatan pengganti pada satu garis, kita perlu mengetahui R-nya dengan membagi V terhadap I. Jadi P dan Q kita sudah buat satu hambatan di sini, sehingga R-nya berapa? Kita perlu membagi V dan I. 12 bagi 6, jelas ya, 2. Kemudian kita sudah tahu ini adalah 2 ohm. Nah, masalahnya hambatannya perlu diubah karena tadi kita menggunakan resistor pengganti yang hanya satu. Kita perlu membagi menjadi rangkaian paralel. Jadi satu di atas dan satu di bawah. Dengan R totalnya harus 2 ohm sesuai yang tadi hitung. Rangkaian paralel itu dapat kita hitung dengan 1/R paralel sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 dan seterusnya. Kita masukkan 1/R paralelnya adalah 2. Dan kita tahu dari gambar bahwa salah satu yang di bawah itu 4. Nah, yang di atas kita tidak tahu gabungan dari kedua ini. Maka itu yang dicari. Di 1/2 sama dengan 1/4 tambah 1/R atas. Yang 2 tadi. Ya, kita tidak tahu itu. Saat kita operasikan, maka kita pindah ruas saja. Setengah dikurangi 1/4 itu sama dengan 1/4. Jadi kita bisa tahu 1/4 sama dengan 1/R atas. Jadi R atasnya adalah 4 ohm. Oke, R atasnya adalah 4 ohm. Apa maksudnya R atas? R atas adalah gabungan dari dua paralel ini, dua resistor ini. Nah, untuk rangkaian seri itu hanya dijumlahkan saja. Jadi karena ketemu tadi 4 ohm itu untuk dua ini 4 ohm untuk dua ini. Maka karena seri maka tinggal dijumlahkan aja jadi 4 berapa 2 tambah berapa yang jadi 4 ya 2. Berarti jawabannya yang 2 ohm. Gampang sekali ya. Oke, kita lanjut soal nomor 26. Sebuah pesawat televisi dinyalakan rata-rata 6 jam setiap hari. Televisi tersebut dihubungkan dengan tegangan 220 volt dan memerlukan kuat arus 2 ampere. Apabila harga 1 kWh-nya adalah Rp100, maka biaya yang harus dibayar dalam 1 bulan atau 30 hari adalah berapa? Kita perlu menghitung ini. Coba kita lihat, ini hasil perhitungannya. Apa yang perlu kita lakukan? Pertama, kita harus mengetahui dayanya. Daya dapat dihitung melalui 3 cara. Apa saja? V dikalikan I, V kuadrat per R, atau I kuadrat dikalikan R. Jadi daya dari sebuah televisi tadi bisa kita langsung, karena yang diketahui adalah voltasenya, tegangannya, dan kuat arusnya.
Maka kita bisa langsung mengalihkan kedua ini. 220 dikalikan 2, 440. Itu adalah dayanya. Kemudian dia dinyalakan dalam waktu 6 jam setiap hari. Tinggal dikali 6 saja. 440 dikalikan 6. Jadi 2640 watt hours. Tapi jika kita jadikan kilo, maka harus dibagi 1000. Nolnya, komanya dipindah ya. 3 kali 2, 1, 2, 3. 2,64 kilo hours. Apa yang terjadi jika 1 bulan? Tinggal kita kalikan 30 saja. Jadi 79,2 kilowatt hours. Nah, ini yang kita kalikan dengan harga dari PLN tadi. Berapa tadi dari harga PLN? Rp100 per harga dari kilowatt hours. Jadi tinggal kita kalikan, dan yang perlu kita bayarkan untuk satu televisi hanya iklan Rp7.920. Kita lanjut. Soal selanjutnya ini tentang cara kita menentukan lampu mana yang perlu kita beli. Jadi pada sebuah rumah itu ada 2 lampu, dan pemilik rumah itu berkesempatan atau memiliki niat untuk mengganti lampu yang ada dengan keterangan yang sama, lumennya sama, tapi lebih hemat. Lampu apa itu? Ada 2 tipe, CFL dan LED. Dan di kardusnya itu tertera watt pada masing-masing lampu. Dan ternyata sebelumnya harga untuk lampu pijar yang 40 watt itu 800 per harinya. Kemudian untuk lampu pijar yang 60 watt itu 1200 per harinya. Kita diminta untuk menentukan seberapa banyak kita berhemat jika kita mengganti lampu pijar dengan CFL atau LED. Kita patut ketahui bahwa konsep hemat itu adalah konsep selisih. Selisih dari awal yang kita gunakan. Coba kita perhatikan pada masing-masing jawaban. Jika kita menggunakan lampu 40 watt, kemudian diganti dengan CFL yang 12 watt, 40 kurangi 12 adalah 28 per awalnya, per 40 watt. Dikalikan, berapa tadi biayanya? Rp800. Jadi Rp560 hematnya jika kita mengganti lampu pijar 40 watt dengan CFL. Benar? Salah ya? Tidak sama. Kemudian yang B, jika ia mengganti satu lampu pijar 40 watt dengan LED yang 7 watt, ya kita tinggal kurangi 40 dikurangi 7 per 40 kali Rp800. Kita bisa hemat sampai Rp660, dan itu jawabannya B. Jelas ya? Untuk selanjutnya hampir sama konsepnya, namun jawabannya salah. Angkanya salah, tidak sama. Kita lanjut. Soal selanjutnya ini terkait arah garis gaya medan magnet. Kita sudah pahami bersama bahwa arah garis gaya magnet itu saling mendekat, saling tarik menarik pada yang beda jenis, dan dia tolak menolak yang sesama jenis. Namun untuk arah garisnya itu mengarah dari utara menuju ke selatan. Coba kita perhatikan pada jawaban A, arah garis gaya magnet yang berlawanan akan saling menolak. Berlawanan menolak. Salah ya, tarik menarik. Yang B, yang sama akan saling menarik. Yang sama tolak menolak ya, salah. Yang C, arah garis gaya magnet yang keluar dari kutub utara menuju kutub magnet selatan, utara ke selatan. Betul ya? C. Yang D kebalikannya salah. Kita lanjut. Nomor 35 ini memerlukan kaidah tangan kanan dan memerlukan pemahaman kita terkait kode dari baterai. Kode dari baterai yang kecil ini adalah kode yang negatif, kemudian yang besar adalah positif, sehingga kita bisa tentukan dengan gambar di sampingnya. Ini hampir sama, menggunakan kaidah tangan kanan. Dimana saat kita menggenggam ini, arah jari ibu jari kita itu menunjuk ke arah sebelah sana, ke arah P ya. Nah, P adalah arah dari ibu jari kita menunjukkan arah dari kutub utara. Itu yang pernyataan yang benar. Coba kita lihat yang C, yang B jelas salah.
Magnet kan sulit diubah-ubah, tentu gampang sekali ya, tinggal kita merubah kabel di sini ke kabel yang di sebelahnya. Kemudian yang D, magnet Peki akan menjadi magnet permanen. Tentu tidak ya, jelas, karena ini dibuat berdasarkan, nah ini yang penting. Kita coba lihat slide selanjutnya. Magnet dapat dibuat menjadi yang bukan asli magnet, dapat dibuat menjadi magnet dengan 3 cara. Yang pertama, menggosok-gosokkannya searah, namun ini ya, searah. Kemudian dengan cara elektromagnet yang tadi menggunakan baterai, sumber tegangan, kemudian dililit dengan lilitan kawat. Yang ketiga adalah induksi, di mana saat ada sebuah magnet, kemudian kita dekatkan dengan batang besi tertentu, maka batang besi yang mendekat dengan kutub selatan ini akan menjadi utara, sementara ini akan menjadi selatan. Utara, selatan, utara, selatan. Ini adalah induksi. Jadi magnet A ini, di ujung A ini juga akan bisa menyentuh besi yang lain, bisa menarik besi yang lain. Kita lanjut. Ini juga gaya Lorentz, soal yang sama, ditanyakan dengan gayanya, dan semua satuan sudah sesuai. Jadi tinggal dikalikan aja, 20 kali 2 kali 10. Soal selanjutnya terkait trafo. Trafo ini berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan dari sebuah sumber, mungkin PLN. Nah, biasanya kita lihat itu di bagian ada 2 tiang, kemudian di atasnya ada kotak besar-besar. Nah, itu isinya adalah transformator. Ciri ada 2 jenis transformator, ada yang berfungsi untuk menaikkan tegangan, berfungsi untuk menurunkan tegangan. Apa yang perlu dipahami di sini? Untuk trafo yang menaikkan tegangan, dia memiliki jumlah lilitan yang lebih banyak. Jadi jumlah lilitan itu sebanding dengan tegangan yang akan dihasilkan. Jadi saat kita ingin menaikkan tegangan, maka jumlah lilitannya harus dibanyakkan. Kemudian ini berbanding terbalik dengan arus yang akan dihasilkan. Jadi ketiganya I hanya berbeda pada 2 yang tadi, konsep tadi, lilitan, jumlah lilitan, dan tegangan. Jadi arus saat kita memperbanyak jumlah lilitan, maka arusnya akan semakin kecil. Kita bisa menggunakan ketiga ini atau perbandingan ini untuk mencari salah satu, tergantung dengan soal yang diminta. Di sini dijelaskan jumlah lilitan 1200 untuk primer, 6000 untuk lilitan sekunder, kemudian dihubungkan dengan tegangan primer itu 110. Kita bisa langsung menggunakan persamaan ini. NP-nya 1200, 6000, 110 untuk VP-nya, VS-nya yang dicari. Tinggal dikali silang saja, ketemu 550 volt. Juga beberapa konsep yang perlu kalian pahami dan perlu kalian ingat adalah pada hukum Pascal, di mana di sini ada pompa hidrolik yang biasa digunakan di tempat cuci mobil atau saat sebuah mobil mogok. Jadi di sini konsep yang perlu dipahami atau kalian ketahui adalah tekanan dimanapun di dalam sini itu sama. Itu yang penting. Namun yang menyebabkan bagaimana ini bisa terangkat dengan gaya yang kecil, gayanya kecil ini ya, dia bisa mengangkat gaya yang lebih besar, adalah konsep perbedaan dari permukaan. Karena F1 per A1, F1 per A1 ini sama-sama kecil ya. Kecil banding kecil 1 sama dengan F2 per A2. F2 yang akan dihasilkan besar, A2-nya juga harus besar otomatis. Jadi besar per besar 1. Itu yang penting. Itu adalah konsep dari hukum Pascal. Kemudian lanjut, ini pada lensa cekung, lensa cembung, kemudian bayangan maya, bayangan nyata juga perlu diingat kembali, dan bagaimana proses perhitungannya juga penting, dan menentukan bagaimana jarak fokus itu positif atau negatif juga perlu diperhatikan. Dan bagaimana menghitungnya ini berlaku umum, namun yang perlu kalian perhatikan adalah posisi atau nilai dari F-nya itu positif atau negatif.
Super S tambah super S aksen sama dengan super F. Untuk perbesarannya atau M itu bisa langsung min S aksen per S itu dalam harga mutlak atau H aksen per H. Ini juga ini ya, perbesarannya tinggi bayangan. Kemudian pada proses elektrostatis atau listrik statis, kita sudah pahami bahwa dua muatan saling tolak menolak yang sama, kemudian muatan yang berbeda akan tarik menarik. Kita juga perlu memahami atom netral, bagaimana dia netral, bagaimana dia disebut atom negatif, bagaimana dia disebut atom positif. Yang perlu yang berpindah-pindah adalah elektronnya. Jadi intinya itu tidak berubah, sehingga atom dikatakan negatif saat elektronnya lebih banyak daripada proton, dan atom dikatakan positif saat intinya atau atomnya kekurangan elektron. Jadi tidak ada kekurangan proton, tidak ada kelebihan proton, tidak ada ya. Dan fenomena elektrostatis yang paling banyak dibahas pada sisir atau penggaris yang diletakkan yang didekatkan pada potongan kertas. Siapa elektron yang mana yang pindah, ini yang perlu kalian pahami. Coba dibuka lagi bukunya dan dipahami elektron mana yang berpindah. Oke. Sekian pembahasan untuk bimbel ketiga ini. Semoga persiapan UAS kalian dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan mendapatkan nilai yang terbaik. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.